Baik, kita akan lanjutkan materi kita dengan melihat kembali ya. Jadi ini barusan kita sudah selesaikan bagaimana kita bisa menambahkan marker. Berikutnya di sini ternyata ada pop up ya. Ini kita anggap saja ini merupakan keterangan ya. Kita anggap keterangan sehingga nanti kita akan tambahkan pop up tersebut secara langsung dulu di dalam database. Bisa dilihat di struktur, kemudian tambahkan satu kolom after lng ya. Kemudian keterangan marker, keterangan marker ya, teks mungkin, kemudian save ya. Keterangan marker kita bisa tambahkan secara langsung di sini, apapun ya, kata-kata apapun atau mungkin keterangan marker rumah sakit Gianyar misalkan ya, ini nama tempat, kemudian ini ada keterangan marker. Nanti keterangan marker inilah yang akan muncul di pop up ya. Jadi selanjutnya kita akan ganti ya, ini pakai B saja. Kemudian nanti PHP echo nya kita ambil di B ini ya. Kemudian kita kasih keterangan ket marker ya. Untuk yang tulisan break dan seterusnya ini kita tidak perlukan. Oke ya, jadi sekarang data kita akan jauh lebih lengkap ya. Jadi kalau ini marker ini kita klik ya, ini marker ini kita klik, maka akan muncul keterangan marker tadi, rumah sakit Gianyar ya. Oke, itu ya untuk untuk data untuk yang bisa kita tambahkan atau kita mengambil data dulu secara dummy di marker ya. Selanjutnya kita akan coba menambahkan action, ada edit dan hapus. Karena itu kita ke tampilan SB adminnya, kemudian lihat di button, di sini ada circle, mungkin ini ya, saya copy dulu ini btn circle ini, Ctrl C, kita inspect dulu, Ctrl F, Ctrl V ya. Circle-nya itu dia pakai kode seperti ini ya, salah satu saja, ini huruf A ya, Ctrl C. Kita ambil untuk tampilan v-index ya, karena v-index itu di sini ada edit dan hapus saja, sehingga nanti di sini kita akan tambahkan dua ya, Ctrl S. Satu untuk ini untuk trash, danger untuk delete berarti ya. Kemudian edit itu FA nya FA pensil. Kita coba ya, kita coba di tampilan depan sini, pensilnya enggak kelihatan, pensil coba di edit itu pensil ya, dia pakai font awesome ya. Jadi kita coba cari di font awesome, font awesome ya, ini icon ya. Kemudian coba kita ketik pensil, bagaimana sih cara penulisannya. Yang fiturnya ini kita pakai yang versi lama kayaknya, dan yang gratis free ya. Jadi nanti pensil itu pensil alt ternyata ya, pensil yang ada itu pensil alt -alt ya. Jadi di sini bukan pensil saja tapi alt. Oke ya. Oh ya, buttonnya pensil itu warning, edit ya, warning kuning ya. Coba kita cek ya. Oke ya. Nah sekarang bagaimana kita, kita bisa tambahkan tombol tambah dan tombol tambah ya, tombol tambah nanti di atas mungkin ya, di data example ini di atas. Coba kita cari kembali untuk tombol tambah, mungkin kita pakai yang seperti ini ya.
seperti ini, split button ini. Ctrl C, kita taruh di sini. Ya, split button. Split buttonnya mana nih? Split button primary, split button primary, split button primary. Ya, seperti ini ya. Ini tombol tambahnya ini. Nanti tombol tambah itu kita taruh di sini ya. Ctrl S, split button primary, white flag ya. Ini plus, kemudian tambah marker. Oke ya, coba kita cek kembali. Nah, di sini tambah markernya udah benar semuanya. Tinggal ini bisa nggak kita geser ke kanan ya? Pakai apa? Pull ya, pull right. Bukan FA, pull right itu gimana ya? Bukan FA ya, coba sih kita cek. Oh benar ya, jadi dia langsung ke sebelah kanan ya. Oke ya, jadi tambah, edit, dan delete. Sekarang kita masuk ke tombol tambah dulu. Tombol tambah, kalau ini diklik maka kita akan arahkan ke ini kan v-index untuk marker ya. Jadi di sini href-nya ini kita akan arahkan ke base URL, kemudian ini marker ya, marker, kemudian tambah. Kita buat controller dengan nama tambah di marker, model marker ini map enggak, mana marker dia, marker controller untuk mungkin sebaiknya controller marker itu tersendiri ya. Sebaiknya controller marker tersendiri. Kayaknya controller marker harusnya tersendiri. Oke, kita cuman nanti harus merubah dari awal ya. Oke deh, Ctrl C, Ctrl V, kita copy saja, rename ini marker ya. Nanti marker itu di marker index itu baru menampilkan data ini ya. Ini data marker index ya, ini data untuk marker index. Ctrl C, copy dulu aja. Oke, sekarang kita ini kita modifikasi berarti ya, masih mudah-mudahan nggak error. Oh, masih tetap ya, karena ini map marker ya. Jadi gini, pada saat kita klik di marker ya, pada saat kita klik di marker kita akan diarahkan ke halaman marker. Halaman marker itu ya seperti ini ya. Berarti di sidebar ini ya, sidebar ini taruh di sini aja. Ini home, coba saya tutup model marker vmap vpeta. Bentar, di sidebar ini kalau kita klik marker langsung diarahkan ke controller namanya marker ya. Nah, tentu controller marker itu akan menghandle yang fungsi index ya, ya, jadi ini boleh dihapus ya. Di index itu model marker sudah dipanggil ya. Coba kita cek kembali, kita reload lagi karena ada perubahan ya. Marker, klik marker,
ya tetap tidak ada perubahan. Cuman yang nanti yang di peta barangkali controllernya kita boleh di map ya, di map ini marker ini tidak perlu ya, ini tidak perlu. Oke. Kemudian karena ada fungsi tambah di mana tadi, di marker index ya, karena ada function tambah, kita di marker ini kita buatkan public function untuk tambah, public function tambah. Nah, public function tambah itu yang pertama nanti yang akan kita panggil adalah data ini dulu, cuman nggak pakai connect ya ke database, cuman v tambah ya, v tambah halaman tambah marker, kemudian markernya v tambah. Di marker di sini ada v tambah. Antara v index dan v tambah itu ada perubahan nggak? Ya tentu kita cek, kita cari modelnya yang ada di sini ya. Nanti untuk penambahan data itu kita maunya seperti apa? Di sini memang nggak ada data untuk ini ya, untuk form ya, nggak ada data form di sini ya, adanya tabel untuk menampilkan saja. Tapi kita bisa lihat mungkin di login ya. Bentar, ada login, ada register ya, seperti ini ya. Coba kita klik create account, Ctrl F, Ctrl V ya. Create account. Ini contoh seperti first name, nanti bentuknya seperti ini, email address ya, email address ya, seperti ini ya. Tapi coba kita ambil semuanya aja, mulai dari kontainernya ya. Ctrl C. Kan ada tadi di marker apa, v tambah ya, jadi di sini harusnya ada, di marker ini ada v tambah titik php. Nah untuk sementara datanya mungkin seperti ini dulu. Div-nya kita, div tutupnya kita banyakin ya, div Ctrl S ya, pas ya. Coba kita cek dulu di marker tambah ini, reload, klik marker tambah ya. Jadi bentuknya seperti ini, create account. Bentar, kalau di sini create account memang seperti ini ya, login. Oh ya, memang bentuknya begini ya. Oke, nggak apa-apa. Kita akan pertama background image-nya kita hapus. Oke, ini LJ call-nya 7 ya, call-nya 7, kita pakai 12. Coba kita cek ya, seperti ini create account. Tapi harusnya kita gunakan judul ya, judul ini create account itu judulnya apa, halaman judul ya, echo $judul. Oke, setelah itu apa saja data yang perlu dimasukkan? Tempat, kemudian latitude, longitude, keterangan marker ya. Oke ya, ada 4 ya, ada 4 data ya. Nanti mungkin begini, yang pertama itu nama tempat, form ya, di
di sini. Ini placeholdernya nama tempat, tempat ID-nya tidak diperlukan. Ini juga tidak perlu ya, ID ini. Kemudian nama tempat itu tipenya teks ya. Kemudian ini bukan first name tapi latitude ya. Kemudian di sini longitude, kemudian di sini keterangan tempat ya. Kemudian kita masing-masing dikasih name semuanya. Name-nya sesuai dengan yang ada di database, nama underscore tempat. Kemudian di sini juga paste, ini paste, sini juga paste. Ini keterangan tempat itu ket tempat ya. Kemudian latitude longitude lng. Udah. Kemudian di form ini ada form tutup ya, harusnya ini form buka, ada form tutup. Form ya, itu udah save, aman. Kelasnya user. Sekarang di form itu ada dua data yang perlu kita masukkan, yaitu action yang pertama, action, dan metodenya adalah post ya. Kemudian actionnya nanti setelah tambah kita akan arahkan ke modul namanya simpan. PHP echo base URL marker simpan, fungsi simpan ya, simpan. Nah sekarang kita akan buat fungsi simpan. Marker, fungsi tambah sudah, fungsi simpan ya. Public function simpan ya, Ctrl V ya. Fungsi simpan ini yang pertama adalah nanti kita perlu data dalam bentuk array ya, yang ditangkap dalam bentuk array. Data itu apa saja? Yang pertama adalah data itu nama tempat, di mana nama tempat itu akan kita ambil dari $this request get post get request post. Get post ya, nama tempat. Koma. Nah, nanti ada yang lain-lain. Nama tempat, latitude long lng, kurang satu lagi ya, keterangan tempat ya. Ini kita copy, Ctrl C Ctrl V, Ctrl V. Oke ya. Sekarang coba kita cek dulu data ini bisa kita DD ya. Data ini bisa tersimpan nggak, $data ini bisa diambil nggak gitu ya. Kita cek dulu, kita isi dulu.
ya, tambah marker asal. Oh sorry, kok nggak ada tombol simpan, ya di sini login ya, ada tombol login ya, di register ini ada tombol login ya, ada 2 tombol. Ini kita perlu copy juga. Sorry, sebelum form di sini ya, register account, forgot ya. Bentar, form mana ini, password login ya, remember me, setelah itu login. Ini register account, bukan password, repeat password. Create an account. Oh beda ini, ini kayaknya tadi di register ya, tadi di sini ya, register account. Ini register account. Oke, pakai tombol ini, register account ya. Ini harus ada di mana, di V tambah sebelum form berakhir ya. Hanya ini bukan ahref ya, tapi button, kemudian button tipenya submit ya, button submit. Kelasnya ini kita hapus, button block ya. Oke, ini apa nih, tambah marker. Oke ya, coba kita cek kembali. Tambah marker. Oh, ada tipe yang aneh. Ini teks tipenya, ini teks, ini oh ini teks ya, teks. Oke, tipe semua teks. Asal dulu biar kita tahu datanya masuk enggak ya. Data masuk ya, berarti data aman, masuk semua datanya, sehingga di sini kita sudah benar di V tambah di marker ini sudah benar ya, dolar data ini sudah masuk. Sekarang dolar data ini kita akan kirim dolar this, kemudian model marker, kemudian simpan data dolar data dimasukkan. Setelah itu return redirect ya, redirect to base URL ke marker ya. Marker ya, save ya. Jadi kalau sudah tersimpan kita akan diarahkan ke marker kembali. Nah itu kurang lebih ya untuk menambahkan data. Kita reload dulu. Sebentar, ada apa ini, you must set database table. Oh ya benar, modelnya belum ada kan, simpan data ini. Model marker udah masuk ya, simpan data ini belum ada kan di model marker. Kita buat functionnya dulu, public function simpan data. Oke, di sini kita langsung $this ya, hubungi database-nya, kemudian tabelnya adalah tbl marker, kemudian save itu apa, store save ya, insert fungsi insert ya, yang di insert data. Oke, sudah. Kita reload lagi.
keterangan tempat, ke tempat. Sorry, bukan ke tempat, ke marker. Ke marker. Ke ya, marker ya. Ini keterangan marker. Sekarang di V tambah, bener nggak? Nah, ini juga keterangan tempat. Name ya, cut marker ya, keterangan marker. Oke, kita coba lagi, back, reload, asal dulu datanya, yang penting bisa masuk dulu. Tambah marker, ya bisa masuk ya di sini ya, ini datanya bisa masuk. Sekarang berikutnya adalah kita akan melakukan proses editing ya, edit ya, marker ini harusnya bisa diedit ya. Nah, karena itu kita cek linknya belum ada ya, jadi kita bisa di marker index, index di sini kita akan arahkan di sini ya, hrefnya itu adalah ke base URL, kemudian marker, edit ya, edit garis miring, kemudian ditambahkan ID-nya $value, kemudian ID marker, save ya. Sudah ya, kita cek dulu, reload. Nah, ini kita sorot saja. Nah, itu marker edit 2 ya. Ya, sudah benar. Berarti selanjutnya di marker ini kita buat fungsi edit ya, fungsi edit dengan ID atau data ya. Public function edit dengan menggunakan ID atau data, bebas ya, $ID saja ya. Yang akan pada saat mau diedit ya, tentu kita akan menampilkan dulu ya, tidak langsung datanya belum ditampilkan, menampilkan halaman untuk edit dulu ya. Kita bisa copy di halaman tambah ini sama ya, hanya di sini kita kasih keterangan ini edit marker, kemudian V nya V edit ya, bukan V tambah, V edit. Oke ya, jadi page nya itu V edit. Di sini V edit belum ada, marker V tambah ya, V edit belum ada. V edit itu kita contek dari V tambah, kita rename V edit ya. Oke ya, cuman di V edit itu nanti pada saat diklik ya, buttonnya diklik, update marker di sini. Pada saat buttonnya di update, maka nanti akan menghubungi update ya, marker update. Nah, cuman nanti satu lagi, yang pada saat kita melakukan edit ya, kita akan menampilkan data yang akan diedit dulu, menampilkan data yang akan diedit ya. Jadi di V edit ini, di marker, di V edit ini ya, V edit ya, ini kita akan masuk ke dalam database ya, namanya marker. Kemudian kita akan cari memanggil data berdasarkan ID ya, memanggil data, atau kita akan panggil data berdasarkan ID seperti ini ya, seperti ini. Cuman model marker kita akan ambil data berdasarkan ID ya, data by ID ya, seperti ini, kemudian $ID. Nah, data by ID ini kita akan buat ya sekarang di model marker, data by ID di model marker. Kita buat function lagi di atas saja ya, ini data by marker,
ini nanti ada data by ID, public function ya, seperti ini ya, data by ID biar nggak salah. Kemudian data by ID itu kita ambil seperti ini, return tabel marker ya, where ya, ada tambahannya where, di mana where ID marker sama dengan koma, nah itu $ID ya. Coba bener nggak ID marker di data sini, bener nggak ini ID marker ya, benar. ID marker sama dengan ID ini, kemudian get, kemudian get bukan result array karena satu baris, get row array, get row ya, get satu baris, kita ambil data satu baris saja, get row array ya. Ini nanti datanya sudah berdasarkan satu baris saja yang diambil, data yang diambil satu baris saja. Nah kalau sudah data by ID ini sudah diambil, di sini ya, di marker ini data by ID ini diambil, kemudian nanti datanya dilempar ke vEdit. Jadi di vEdit ini bisa kita tampilkan data by ID nya, sehingga yang akan diedit itu kita tahu apa datanya ya. Nama tempat ini kita placeholdernya ganti value $, PHP echo ya, PHP echo $marker kan, $marker, kemudian datanya itu nama tempat ya. Coba kita cek satu dulu, apakah nama tempat sudah keluar. Pada saat akan diedit ini ya, rumah sakit, klik rumah sakit ya, sudah keluar ya. Nanti altitude longitude-nya juga harusnya akan keluar, akan muncul ya. Coba saya buat wrap ya, jadi mulai value ini sampai petik ini ya. Oke, Ctrl C, placeholder-nya ganti, placeholder ganti, keterangan tempat juga begitu. Oke, nanti ini lat, ini long lng, kemudian ini keterangan marker ya, cut underscore marker. Oke, save ya. Jadi sekarang data-data di edit itu sudah akan berubah ya, sesuai dengan yang akan kita edit. Kalau datanya salah seperti ini ya juga akan sama ya, akan menampilkan data sesuai dengan apa adanya. Oke, itu cara untuk edit. Sekarang pada saat ini diklik, kita edit ya, diklik, apakah berikutnya prosesnya ya, proses di marker ini kan ini belum selesai. Pada saat ini baru menampilkan ya, pada saat di vEdit itu diklik button ya, di update ya, maka akan menghubungi marker dan update. Maka akan di controller marker ada function namanya update. Di controller function akan ada namanya update, public function. Nah ini ya, update. Apa yang diupdate itu sama dengan simpan ya. Kita copy saja dari sini. Nah, bedanya data yang disimpan itu harus mengandung ID ya, ID marker. ID marker itu juga kita ambil ya, kita ambil juga, save dulu ID marker ya, ID marker di sini ada ID marker ya. ID marker ini juga kita akan ambil datanya dari mana? Di vEdit ini kita tambahkan satu, yaitu ID marker. Di input saja langsung ya, jadi nggak perlu nama form, di input saja, Ctrl C, di sini ya, Ctrl V di paling atas. Ini ada name namanya ID marker, ID marker, value nya juga ID marker ya, value nya juga ID marker.
ya. Jadi harusnya sih kelihatan ya ID marker ya. Jadi kalau kita edit di sini ya ada ID marker yang muncul ya. Ini data ini juga nanti akan dikirimkan juga, hanya kalau ID marker ini nggak perlu ditampilkan ya, sehingga ini di hidden saja, sehingga dia tidak, datanya ada tapi tidak tampil gitu ya. Nah ini data ini di ID marker, jadi sudah keambil nama tempat, lot itu semuanya sudah, kemudian diambil ke sini update. Kita buat function namanya update data, update data ya. Update data, data-data ini dikirim ke update data. Saya copy update datanya, kita bikin function update data di model marker. Model marker ada update data, public function update data, copy paste ini ya. Kemudian bagaimana update data itu sama dengan simpan data. Dengan simpan data, datanya di db, kemudian di sini update ya. Bukan insert tapi update ya. Sekarang kita coba ya. Setelah diupdate kan dia akan ke return ke marker ya. Oke, saya reload dulu. ASDF ini kita tambahkan kata yang lain, update ya. Entry itu duplicate entry for parent. Coba kita cek dulu. Saya reload ya. Ya ini duplicate entry ID marker. Sebentar, apa namanya dibilang? Duplicate entry 2. Oh, 2 itu duplikat. Sorry. Di model marker ya. Sorry. Di sini ada where ya. Jadi data yang diupdate itu tidak, makanya dia dibilang duplikat ya. Jadi di sini ada where ID marker, di mana ID marker sama dengan $data. ID marker itu ada di $data, di mana di dalamnya ada ID marker ya, seperti ini ya. Ini yang jadi makanya tadi duplikat ya. Jadi kalau seperti ini hanya yang bukan ditambahkan, tapi dia akan diubah yang khusus untuk ID marker yang bersangkutan saja. Oke ya, sudah ya. Nah, ini kan tadi ASDF dan seterusnya ini misalkan di keterangan saya tambahkan sesuatu, update marker, di keterangan, keterangannya nggak muncul di sini. Keterangan nggak kelihatan. Ini problemnya mulai dari awal berarti ya, di view index ya. Jadi ini keterangan belum ada. Keterangan ya tadi belum dimasukkan ya, keterangan marker. Nah, jadi di sini kan harusnya ada keterangan marker juga. Pantesan pada saat di update kok datanya nggak ada. Code marker. Oke, save. Reload. Enggak, jadi benar ya. Oh, ini actionnya malah kurang. Judulnya kurang ya. Oh, karena ada 2 judul ya. Ya, oke. Ini judul bawah, ada judul atas, ada judul bawah. Ada 2 judul kan? Atas bawah. Ini harus sama. Logo actionnya ada 2. Nomor, latitude, longitude, keterangan tempat action. Ya, ini 1 aja actionnya. Oke, save. Oke ya.
Sudah. Berikutnya agak cepat saja di delete. Di delete ini juga mirip ya, hrefnya mirip dengan yang ada di edit ya. Bedanya adalah di sini delete, controllernya namanya delete ya, ID marker benar ya. Kita akan bikin function delete ya, functionnya delete ya. Public function delete, yang di delete itu harus hati-hati ya berdasarkan ID. Kalau enggak berdasarkan ID nanti hilang semuanya ya. Ini simpel saja, delete itu $this, kemudian sebentar, delete ya, $this, kita hubungi ini saja, saya copy aja ya, Ctrl C, $this model marker, kemudian delete data ya. Delete data. Di sini bukan data tapi ID, berdasarkan ID ya. Oke, save. Kemudian redirect ya, redirect sama tetap ya, redirectnya ke marker ya. Cuman seperti ini saja, tinggal nanti kita bikin function sesuai dengan yang ada di sini. Delete data di model marker ada function delete data, public function delete data by ID. Kemudian untuk delete itu caranya sama ya dengan seperti ini, ada where-nya. Biar cepat saja, db tabel marker where ID marker sama dengan ID ya di sini, karena data ID-nya sudah dikirim lewat $ID ya. Kemudian di sini fungsinya adalah delete itu saja, nggak pakai data ya, gini saja, karena data yang di delete sudah berdasarkan ID markernya. Oke, sekarang kita coba tambah marker dulu, asal datanya, klik ya. Ini data yang asal tadi kita bisa delete ya, langsung ke delete ya. Jadi tentunya harapannya delete ini nggak langsung ke delete, tapi ada notifikasi lah. Kita bikin yang namanya modal ya, di modal ya. Cuman di vindex ini atau sebentar, di sini ada modal nggak ini sebenarnya di SP admin ini? Saya lihat nggak ada ya, kita lihat nggak ada soalnya. Kalau generate report ini apa? Nggak ada modal soalnya. Modal ini nggak ada modal di sini. Coba saya cek di ini ya, paling bawah, logout modal. Ini ada logout modal ya, ada logout. Coba kita cek sih, ada logout kayaknya. Logout, ini modal untuk logout ada ternyata ya. Logout di logout ya, ternyata ada di sini, logout modal, logout ya. Nah, ini bisa kita buat ya dengan menggunakan modal ya. Di sini ini logout modal nggak apa-apa ya, Ctrl C. Untuk delete itu dv index kan, jadi kita bikin modalnya juga di sini ya, di paling bawah ya. Kita nanti akan sesuaikan ya, ini label dan seterusnya akan kita sesuaikan. Saya akan perbaiki sesuai dengan yang ada di sini ya. Ini saya harus tahu ini example modalnya ini bagaimana. ID logout modal, Ctrl C, Ctrl F, Ctrl V, karena ID logout modal itu ada di sini ya harusnya ya, ini ya. Jadi ini kita copy logout modal ya,
ini ya, satu baris ini ya, ini logout modal. Ctrl C. Nanti editnya itu kita bikin seperti delete nya itu kita bikin seperti logout modal ini. Nah, Ctrl S ya. Sebentar, kita word wrap dulu. Biarkan saja seperti ini, tapi nanti ada beberapa kelasnya, ada kelas BTN. Ini kelasnya beda ya. Href-nya kita copy begini saja. Href-nya kita sesuaikan pakai yang ini aja, di bawah ini saja. Kemudian data toggle modal, data target logout modal. Ini sebenarnya bukan logout modal tapi delete modal ya, delete modal. Kemudian kelas kelasnya itu sebenarnya seperti ini ya, Ctrl C ya, seperti ini ya. Ya, kelasnya ini. Kemudian di sini ada keterangan delete nggak? Oh, harusnya nggak perlu. Kelasnya BTN danger circle ini di kelas ini ya, kelas drop down item. Oke, ini juga kita copy saja, Ctrl C, taruh di sini ya, Ctrl S. Coba kita cek dulu. Saya tambah dulu ya, tambah data dulu ya, tambah ini kan, coba kita klik di sini. Oh, langsung ya. Tapi kalau iya, ini yang pertama ya, ini yang ada. Oh, belum berfungsi ya. Oke, tahu salahnya. Ini ya, delete modal ya, ini delete modal. Ctrl C. Di sini ini logout modal ya, ini juga harus delete modal. Ctrl F ya. Kemudian ada tambahan satu lagi, yaitu value-nya ya. Di sini ada value-nya ini. Ctrl C. Harusnya PHP echo ya, PHP echo begini. Value-nya adalah ID marker ya, benar. Demikian juga di sini. Di sini di delete modal ini ada value ID marker. Ya, oke. Sekarang kita coba sekali lagi yang ini ya, yang ini. Ya, jadi muncul ya, udah muncul. Nanti ini sudah berhasil ya. Tinggal ini tombolnya ini yang kurang tepat. Nah, tombolnya kurang tepat karena apa? Karena bentar. Drop down item. Nah, ini coba nggak pakai drop down item. Save. Tombol yang kedua ya, yang kita lihat. Ya, sama persis, hanya di sini ada dialognya. Ya, oke. Berarti tombol yang pertama ini bisa kita hapus ya. Ini bisa kita hapus. Kita sudah ganti dengan delete yang lebih menggunakan modal ya. Selanjutnya ini href-nya nggak berlaku di sini ya, di sini nggak berlaku ini. Nah, nanti href-nya itu masuknya di sini, masuknya di logout. Sebentar, pada saat kita drop down gini kan ada logout ya. Ini bukan logout tapi hapus atau delete ya. Kemudian bukan BTN primary tapi BTN danger. Kemudian href-nya bukan login tapi seperti ini ya, base URL, href-nya ini. Sebentar, logout modal ini
juga harus pakai begini ya, PHP for each ya, pakai for each, ini harus pakai for each, pakai kode ini ya. For each nya itu v-indexnya itu berdasarkan ini ya, marker ya, ini marker ya, ini berarti marker, kemudian ada value ya. Jadi ini kita tutup dulu, kita tutup, kemudian ini kita buka PHP nya, PHP buka, PHP tutup, code-nya ini kita ganti semua yang ada di sini ya, ini kita cut, masukkan ke dalam sini. Oke, save ya. Value ya, jadi sekarang jadi value, delete model value ya, sudah benar. Ini nanti ready to leave itu apa, reload dulu. Ready to leave, oh kita pakai judulnya, ready to leave itu pakai judul $, enggak, langsung aja delete data. Kemudian select logout, apakah Anda yakin akan mendelete data gitu ya, apakah Anda yakin akan menghapus data ya. Kemudian PHP echo $value nama marker ya, nama tempat. Oke ya, nama tempat. Kalau nanti ini berhasil di delete, berarti linknya itu ke base URL seperti ini ya, href-nya itu ke sini, base URL delete, ID marker delete. Oke. Nah di sini ini nggak perlu href, karena nggak perlu href ini ya, sampai ini nggak perlu href, jadi di sini bukan A tapi button ya, button kelasnya seperti ini ya. Coba kita cek kembali ya, apakah Anda yakin menghapus data ASDF dan seterusnya, delete data ya. Kita pakai bold biar beda. Apakah Anda di bawah ya, ini bold ya, B ini ya, kita cut, Ctrl X, taruh di dalamnya, save. Oke. Apalagi yang perlu kita perbaiki, coba tambah marker, tambah ya, ini marker baru, kemudian delete. Apakah Anda yakin menghapus data ini, delete ya, terdelete ya. Oke. Seperti itu ya, untuk membuat tambah, kemudian edit dan delete ya.